โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเสวนาจะภารนังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมันติอิมัสสะธรรมปริยายสะสักกจังธัมโมโสตโพติkepada Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, khususnya adalah yang mulia Bante Hong Sin atau จ้าคุณวิเทศวชิรคุณ dan kepada anggota Sangha, Romo Pandita, Upasaka Upasika, saudara sedama yang berbahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya. Pada malam ini Bante mewakili tadi sebenarnya yang mulia Bante Hong Sin yang isi khotbah dhammanya beliau kasih tugas ke Bante, jadinya Bante dengan sungguh berbahagia kepada Bapak Ibu untuk malam yang baik, untuk berkumpulkan supaya menjadi ruang kebajikan. Berarti tergantung kita sehari ini tempat parkiran. Sekarang tempat kebaktian. Besok nggak tahu jadi apa. Jadi tetapi semua berubah dengan baik. Akhirnya parkiran masuk, kebaktian masuk, ketina pun masuk. Tetapi namanya sebaguna. Sebaguna daripada kuna-kuna kan. Kenan sebaguna daripada kenan kuna-kuna. Hidup kita ajaran Sang Buddha menjadi salah satu yang kita butuh pengetahuan. Kalau tidak masa kecil, juga harus pengetahuan masa muda. Kalau masa muda belum tahu dhamma, jangan lupa masa tua. Kalau tua pun belum kenal Buddha, dhamma, kalau bisa sakit pun juga butuhkan. Atau sakit pun masih tidak kenal Buddha Dhamma, udahlah, detik-detik kematian pun juga harus cari. Karena hati kita kalau tidak timbulkan kesadaran hidup, jadi hidup dengan banyak pikiran. Sekarang kita peduli perhatian badan kita yang ini, padahal sudah tahu badan ini akhir akan terpisah. Masih juga cari tumpuk-tumpukan di badan ini. Mulai dengan sandal, mulai dengan baju, celana, jam tangan, semua cari buat badannya sampai gila. Sudah gila barusan tahu, oh ternyata yang kita cari itu seperti orang gila jali. Apa itu? Buang juga sayang, pegang juga ngeri. Mau buang juga, aduh sayang banget ya. Capek-capek cari, sudah jaga sampai masa tua. Ternyata sekarang mau buang juga sayang. Buang kemana? Nanti berada di belakang ini terakhir ini. Banyak umat kasih ini kasih itu. Yang terbaik, Bante, saya punya ini, punya itu. Bukan tanya, biasa tahu nggak? Bante, punya truk enggak? Kenapa? Mau pindah rumah? Enggak. Barang rumah saya pindah ke wihara Bante. Apa itu? Pokoknya kalau truk penambahan 3 kali. Waduh. Saya diajarkan umat untuk melepaskan ini, malah umat tumpukan. Akhirnya apa itu? Bagus semua.
Nah, akhirnya umat paham. Kenapa paham detik-detik terakhir? Betul nggak? Melepas ini tak terakhir atau gimana sih? Nah, mulai dengan apa tuh? Ada satu paling lucu. Pantai saya mau dana baju pengantin. Waduh, memang kenapa? Ya, anak saya perempuan sudah siap-siap nikah, belum tercapai, meninggal dunia. Akhirnya baju perempuan buat pantai aja. Memang pantai cowoknya apa? Kasih orang lain lah. Atau ibu bilang tuh, ya jodoh pantai kali. Hah? Udah meninggal dunia suruh jodoh sama pantai. Dapat cuma pakaiannya doang. Orang udah pindah alam. Memang pantai nasib begitu kali ya. Apa yang kita persiapkan selama ini? Apa sih yang kita miliki sampai kematian? Nggak ada. Mohon bijaksanaan dari sekarang ya. Begini ya, sekarang aduh pingin sekali sampai seminggu. Nggak, besok juga bongkar. Wah, waktu cari tenda yang sungguh-sungguh, tenda itu harus yang terbaik. Selesai ketina 1 menit, ini yang bekas ketina, betul nggak? Nah, jadi apa sih yang terbaik buat badan? Buat mata, telinga, hidung, lidah, badan ini. Ibu bapak kalau bisa merenungkan yang untuk batin juga. Kalau makanan sekarang itu, nah banyak makanan udah jadi racun sekarang, betul nggak? Racun makanan. Tetapi tidak ada makanan batin, dhamma tidak ada racunnya. Kenapa? Semakin berbahagia, semakin bijak, betul nggak? Kebajikan di batin itu masih banyak tampak. Nah, pantai sayang umat. Kalau umat berbuat terakhir, suruh pantai mendidikan supaya gimana cara melepas. Ini sudah mulai menyakit, tambah banyak. Umat cari pantai banyak tanya gimana cara untuk melepas. Yang cari siapa? Umat cari. Yang lepas itu siapa? Ya umat lah. Kok tidak tahu caranya? Nggak mungkin selama ini kita mendengar dhamma itu tidak tahu tentang anicang. Tahu tidak anicang? Anicang itu apa? Akan berubah, akan terpisah dariku. Kenapa nggak tato di jidatnya? Setiap hari suami lihat istri dia, oh akan berubah, akan terpisah dariku. Istri lihat jidat suami juga, baca lagi anicang apa? Akan berubah, akan terpisah dariku, supaya nggak sakit hati, betul? Memang dia sedang berubah, dia sedang terpisah dariku. Kalau bisa berubah, bisa terpisah dariku, tidak mungkin tidak berubah, tidak terpisah darimu. Kalau sudah ada terpisah dariku, pasti ada terpisah darimu. Kalau bisa terpisah dari aku atau kamu, pasti tercapai terpisah dari dia atau mereka. Dan akhirnya anatta juga. Apa? Terpisah semuanya. Tetapi kalau orang bijak, terbaliknya. Mereka itu bulu-bulu banyak berbuat baik dari muda. Banyak melatih diri sedang muda juga. Karena hidup berbahagia dari muda. Maka kalau kita Sang Buddha ingat kita bahwa penderitaan kita ini dari keberkatan, bukannya. Kalau bisa awal kita cari apa yang kita butuhkan. Sebenarnya sudah ada. Yang butuhkan cuma 4 macam. 1, makanan. Makanannya sebenarnya cukup. Bante pernah ketemu orang ya cukup banyak uang. Bante memang ke rumah. Pas ketemu Bante, sampai 5 menit, Bante maaf ya, saya makan dulu, lapar. Terus tiba-tiba Bante lihat, makan apa ya orang kaya lapar? Ternyata luki 1 potong doang. Oh kalau gitu musa kaya deh. Musa kaya deh. Nah, makan roti 1 potong doang supaya tahan hidup. Padahal
Duit itu mau makan apa juga bisa. Tapi saat lapar belum tentu ada restoran di samping, betul nggak? Belum tentu. Nah, maka jadi sekarang apa yang kita butuhkan di dunia ini? Boleh nggak? Setidak 50-50 badan batin, badan batin, badan batin. Jangan badan batin terakhir. Lebih baik batin. Karena kita lahir di alam manusia ini kalau tanpa batin tidak akan jadi. Tidak akan jadi manusia kalau nggak ada batinnya, betul nggak? Kalau bahasa Abhidhamma, nama dan lupa lebih pentingnya nama. Lupa itu sementara. Seperti badan kita itu anggap aja tanah. Badan ini anggap aja air. Badan ini anggap itu api. Badan ini anggap angin. Mau diapain sama tanah, air, api, angin begini? Kadang-kadang ada, kadang-kadang ada. Lebih baik yang selalu ada apa? Batinnya. Meninggal dunia pun batin tidak ikut campur. Karena batin salah mendidik. Kalau batin tahu anicang sekarang, kematian juga senyum. Sakit juga senyum. Usia tua juga senyum. Kalau tidak tahu dhamma tentang akan berubah, akan terpisah dariku, kemerkatannya luar biasa. Masa nggak tahu lahir sendiri, tua sendiri, sakit sendiri, kematian sendiri? Jelas tidak. Sendiri dan sendiri. Kalau tanya, saya kan sudah punya suami. Suami juga tidak ikut empat itu. Betul kan? Bukan suami ada di kandungan sama istri pertama. Betul kan? Maka sekarang kita merenungkan bahwa sayang dirinya kapan? Sayang dirinya kapan? Jangan sampai sayang yang lain duluan, lalu sayang diri. Seperti orang anak muda bilang, aku jatuh cinta. Boleh nggak? Itu jelas sekali namanya juga sudah jatuh, masih mau cinta lagi. Jatuh udah bener sakit. Nggak ada yang jatuh, nggak ada lukanya. Udah tahu jatuh. Memang nggak ada kata-kata yang lebih semangat nggak? Seperti mau tanya, jatuh itu artinya apa? Jatuh itu dari atas ke bawah, betul nggak? Cinta itu artinya apa? Hah? Kali lubang tutup lubang nggak sih jatuh cintanya? Betul nggak sih? Kali lubang lebih jatuh di situ. Lalu bilang tahu nggak? Cinta. Kalau cinta lalu jatuh, mendingan ini jatuh duluan lebih cinta. Gimana nggak patah hati? Betul kan? Maka lukanya paling di hati, tidak? Itu disebut jangan kemerkatan. Maka samuda sulu lobang itu namanya jatuh. Lata itu gimana? Lata itu seimbang. Seimbang. Bolehlah sayang diri lalu sayang orang lain. Itu seimbang. Tidak disebut jatuh. Kenapa? Sayang diri dulu. Betul kan? Kalau sayang diri dulu, pecinta orang, itu aman. Ada dia, nggak ada dia, ada diri sendiri. Betul kan? Sayang diri apa beda sama sayang perempuan? Atau perempuan sayang cowok? Karena dua-dua itu sayang tanah, sayang air, sayang api, sayang angin. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jangan pepuji-puja bahwa dia cantik. Cantik dari mana? Lebih baik balik lagi ke tanah. Kalau dia cantik berarti tanah juga subur. Betul nggak? Mau dilawat perempuan atau mau tanam nangka, semangga, sayang tanah juga sama aja sayang perempuan. Belum tentu bisa makan perempuan. Kalau sayang tanah, tanam bisa tumbuh, bisa makan. Betul kan? Kalau tahu dhamma, lawat manusia, lawat tanaman, sama. Nah, kenapa? 20 sampai 20 hari sekali henti pupuk tanaman. Kita ini sayang manusia, pernah pupuk manusia nggak sih? Maksudnya, pupuk maksudnya ajak berbuat baik. Berapa hari sekali boleh nggak? Setidak seminggu sekali ajak perempuan, ajak saudara, ajak sesama manusia berbuat baik. Jangan lupa ajak berbuat baik. Jangan lupa ajak sampai berbahagia itu kebatinan. Kenapa? Kalau pulang hati-hati, kalau pulang waspada,
anicang datang, tukhang datang, anatta datang, cabut nyawa. Cabut nyawa. Oleh karena itu sekarang Sang Buddha bersabda bahwa dunia ini harus latihan terima ikatan hari yang sama. Kalau bisa latihan anicang, bersiap-siap diri, masa sekarang ke depan akan berubah, akan terpisah dariku. Kalau setiap orang tahu anicang, indah sekali. Karena banyak sekali kita akan banyak berbuat baik. Berbuat baik badan, berbuat baik ucapan dan pikiran. Kenapa? Kita ini menunggu waktu untuk perpisahan. Maka bangun gimana pun juga, sehebat apapun juga, pasti anicang akan berubah, akan terpisah. Kalau bahasa Sang Buddha itu adalah dunia ini asli itu batin. Kemarin Bante lihat satu papa, dia punya pohon asam gede, mungkin dia tanam. Sekarang dia umur 70, dia tanam. Pas pohon asam dia miling ke jalan, takutnya tumbang ke rumah orang lain. Terus dia bilang, waduh, saya daripada saya bermasalah sama tetangga, akhirnya saya keputusan bunuh, katanya. Dia bilang bunuh pohon. Gimana caranya? Ternyata dia lepas kulitnya, keliling-kelilingnya doang, bukan tebang, keliling-keliling kulitnya dia lepas. Itu secara bunuh pohon asam. Saya bilang, kok masih bagus? Oh, tenang hati, bunuh pelan-pelan. Bisa juga bunuh pohon, bunuh pelan-pelan. Maksudnya gimana? Nanti dia nggak ada makanan, dia mati sendiri. Oh gitu ya. Memang bisa mati, Pak? Wah, bisa. Lihat aja satu pohon sebelah. Pak lihat, memang itu mati. Saya lihat sama juga. Dia lepas kulitnya, mati. Bunuh pelan-pelan katanya. Maksud dia nggak punya tenaga untuk tebang. Dia bunuh pelan-pelan itu lepas kulitnya. Nah, manusia tahu nggak? Hidup kita ini apa sih? Kita juga sama pohon kalau badan ya. Benar nggak? Kalau nggak makan mati tidak? Mati. Kedua nggak minum? Panas lebih? Dingin lebih? Tidak nafas? Mati. Jadi mati bukan apa-apa kan? Mati sangat wajar. Kulang tanah, kulang air, kulang api, kulang angin. Mati juga. Kita perhatian nggak sih? Sekarang itu kita mati bukan karena buluk banget. Karena Pak makanan nggak layak. Seperti salah pupuk, tahu nggak? Pohon nih, kalau salah pupuk mati tidak? Manusia juga sekarang racun makanan mati tidak? Mati juga. Salah minum? Nah, bukan mati karena pikiran kita, waduh saya akan mati seperti apa, mudah-mudahan saya mati dengan tenang. Maka ingat badan kita ini numpang. Harus tahu diri bahwa kita numpang itu demi kebaikan. Kadang-kadang ditekor, tiba-tiba sakit, tidak termasuk ke rumah sakit. Maka mudah-mudahan sekarang itu Bante mau ajak kita meratihan melepas ikatan miliki itu udah umum, udah tahu jalannya. Karena sekolah udah bagus-bagus, sekolahnya bagus, biasanya pekerjaan juga gajinya bagus-bagus, gaji bagus juga, punya istri juga bagus, punya anak cucu juga bagus, akhirnya jelek. Apa itu? Belum siap untuk berubah, belum siap untuk terpisah apa yang kita mencinta. Ini sekolah paling tinggi dalam Buddha Sasana kita adalah akan berubah, akan terpisah. Maka balik lagi bahwa setelah kita cari dapat semua, silakan. Jaga semua, silakan. Terakhir buang semua. Yang menarik yang buang semua itu siap atau tidak. Mata juga, telinga juga yang kita sayangi, harus buang semuanya. Bante kok begitu sih?
ngasih. Saya juga begitu. Saya juga ingin mau tolak, tetapi nggak berani karena memang benar-benar Sang Buddha bersabda itu tidak bohong. Tidak bohong kan? Hal ini Wihara Purnametta ada ketina juga. Ketemu umat 20 tahun yang lalu sedang sakit. Beliau juga bilang, cepatnya Bante ya. Ketemu Bante, padahal hitung-hitung 20 tahun yang lalu. Iya, ketemu lagi udah sakit loh. Ada juga, Bante ingat nggak? Rema ingat teman-teman saya itu sudah nggak ada tuh. Ketemu lagi nggak ada. Ketemu lagi sudah sakit-sakitan. Ketemu lagi udah usia tua. Inilah disebutkan sekolah Buddhis. Mau berbuat baik atau tidak, 24 jam yang sama. Mau pakai loba, nggak apa-apa. Tetapi akibat loba juga ada kemiskinan. Mau pakai emosi, boleh juga. Cite sangkilit hetu ketipatikangka. Masa depan itu ke neraka. Betul kan? 24 jam mau diapain? Jangan sampai bilang 100 tahun. Nggak nyampe. Tidak nyampe 100 tahun. Maka jadi jangan kemerkatan apapun yang sekarang berubah. Mulai sekarang. Karena masalah umat sekarang banyak sekali datang ke pantai itu Allah sudah minum obat tidur. Betul nggak? Minum obat tidur supaya tenang lalu tidur. Berarti saya yakin itu carinya banyak banget. Lalu jaga sekali. Tetapi ketakutan terpisahnya. Betul kan? Jangan anggap terpisah istri suami itu besar. Terpisah badan sama batin lebih besar. Kita siap enggak? Maka kita harus lepas dari sekarang, merati dari sekarang. Nah, pakaian juga harus lepas. Kenapa? Karena hidup kita banyak sekali. Bante lihat umat itu punya barang itu buat badan itu hampir 100% loh, buat badan selama ini. Bante lihat, ingat kalau orang sudah tidak bisa dipakai lagi, tumbuk-tumbukan itu, waduh, sendan itu, saya heran juga. Masa sendan itu pasang AC? Buat sendal, takut sendannya bau. Saya juga bingung, caka sendan sampai pasang AC. Saya bilang bukan ke toilet dia bau. Terbalik ya. Sayang sendan sampai begitu banget. Saya yakin kalau orang ini benar-benar tiba-tiba meninggal dunia, sendan milik siapa pikir? Sejak lahir juga kiri dan kanan sendan cuma satu pasang. Kenapa nggak pakai dulu? Kenapa disimpan-simpan apa namanya? Simpan niat hobi apa tuh? Koleksi atau apa itu? Betul nggak? Itu rasa bahagia karena sendan. Kenapa nggak berbahagia dengan koleksi kebajikannya? Kenapa nggak hitung saya berbuat baik berapa banyak? Betul kan? Kenapa tidak hitung saya meditasi berapa kali-kali? Kenapa kita nggak hitung menjalankan sila samadhi dan banyak berapa banyak? Bersiap-siapkan diri untuk masuk ke alam berbahagia. Bersiapkan diri untuk lahir di alam yang tidak menderita. Kenapa nggak kolek itu? Kenapa? Ini koleknya kolek badan. Para badan akan tahu. Saya yakin nanti juga dana ke pantai lagi nanti. Sendan perempuan lah, ini itulah. Kadang-kadang sejupi, gue pantai bilang nggak. Mahal sekali yang dana pantai yang apa? Yang apa baju perempuan pengantin itu. Siap nikah. Ternyata yang pakainya pantai. Apa nggak terbaliknya? Nah kan? Pantai jodoh batin, pantai juga bahagia. Pantai dana ke pantai juga kasih ke orang lain. Dapat juga jasa kebajikan. Cuma sayang itu adalah apa belum waktunya, jangan terlalu khawatiran, jangan takut-takut. Betul kan? Badan ini semakin kok. Kita beli sekarang, betul kan? 5 tahun lagi saya apa belum tentu sesuai loh. Betul kan? Beli yang agak kurus sedikit, nikah sebenarnya hamil juga gemuk, nggak bisa pakai juga.
Setelah beli kamu melahirkan lagi, kurus lagi, lama-lama tumbuk-tumbuk pakaiannya. Rumah juga minta ampun, 3 lantai. Ternyata lututnya cuma 1 lantai, nggak bisa naik, akhirnya minta lift. Berapa duit? Nah kan, sekarang terlalu paksa diri nggak kita? Banyak pantai ke rumah umat biasa, rumah tangga loh, pakai lift loh. Tangga kayak nggak ada artinya lagi. Tadi biaya untuk lift, biaya untuk itu, dia ngehitung itu bikin dia utang. Utang sama liftnya banyak loh. Masa sekarang itu bisa nggak balik lagi ke alami seperti ajaran Sang Buddha, lahir dengan bayi, usia tua juga sesuai sakit dan kematian, nggak apa-apa. Maka Bante juga merasa itu enak juga jadi Bante. Salah satu adalah pakaian kita ini. Bante pakai lagi, begini aja, sampai saya tidak tahu pakai berapa tahun pakai aja, sampai umat teriak, Bante udahlah, udah sobek, Bante udah hitam, udah jelek. Bante tidak pernah merasa coba ini jelek. Kenapa? Warna begini terus, atau jelek ya gimana? Beli lagi warna ini lagi, ke pesta ini juga, ke rumah duka ini juga, pernikahan ini juga, betul kan? Ke hutan ini juga, ke sawah ini juga, ke ibu kota ini juga. Saya lihat kayak nggak jelek deh. Kemudian juga begini, besok begini, dengan udah 40 tahun pakai juga ke gini-gini, ya udahlah, nggak usah dipikirin. Yang pikirin itu adalah menjaga tubuh supaya tidak cepat rusak. Udah. Apa alat yang menjaga tubuh supaya tidak cepat rusak? Itu aslinya. Betul nggak? Bukan ganti-ganti, lama-lama juga katal. Betul nggak? Katal. Kenapa? Cocok nggak cocok, cocok nggak cocok. Kalau coba tidak nggak cocok, kenapa? Pakai bisa diganti yang lain, nggak ada pilihan. Cocok-cocok aja lah. Pakai sampai cocok, tau nggak? Tadi nggak cocok jadi cocok jadinya. Seperti Bante pakai begini kan, di kebun tuh, Bante nggak dingin, Bante nggak gigit nyamuk. Mau nggak mau memang begini. Modelnya memang gini dari dulu sampai sekarang begini. Gigit juga gigit kanan, gigit nggak. Kanan doang ya digigit, kiri nggak gigit. Kiri kan tutup, kanan nggak tutup. Udah, dia cuma ingat mau gigit Bante tong kanan, boleh gigit sebelah kiri. Maka apa yang kita pakai sampai rasa biasa. Seperti kita suka berbuat baik. Kalau tidak berbuat baik, sepi loh. Kehidupan itu kayak kurang apa, seperti makan kurang minum. Kita harus latihan baru semua. Coba kalau seperti Lomon, betul kan? Biasa nggak pakai begini, belum tentu mau kebaktian loh. Kala-kala jadi Lomo, sifat jadi ganti, betul kan? Handamayang mana ada dulu Handamayang? Ada nggak? Siapa yang jadi istri Lomo? Ada nggak? Ada nggak dulu mah Handamayang sebelum makan? Ada nggak? Ada tidak istri Lomo di sini? Sebelum makan itu kan? Handamayang muda sahabat kuato pupapakan mana? Hanama se dulu ada nggak? Nggak ada kan? Sejak jadi Lomo kan? Jadi apa tahu nggak? Jadi Handamayang. Betul kan? Ya, sekarang jaga image. Boleh juga siapa punya cowok ajak jadi lo supaya dia tahu diri, supaya jaga image. Kalau dimarah, kamu sudah jadi lomo lo, hati-hati lo, malu lo, bikin sembarangan. Asusila juga hati-hati sudah jadi lomo. Mabok juga hati-hati, apalagi bohong istri nggak boleh. Waduh, maka jangan lama-lama dana suaminya jadi lomo setidaknya. Nggak jadi pandai nggak apa-apa, jadi lomo dulu supaya agak matang. Bener nggak? Ya. Kalau bisa omong sama cowok mengenai agama Buddha, kalau siapa yang sudah punya pacar, bilang aja bahwa maaf ya sayang, panggil itu nggak sih sayang ya? Nggak tahu nama saya sering dengar itu sayang. Kalau sudah nikah yang bedanya. Kalau waktu masih pacar 2 kata sayang, setelah nikah yang. Lama-lama siapa kamu? Nah, yang keenam, yang pun hilang, sayang pun hilang. Nanti kalau siapa yang belum nikah, ingat Bante Kam saya. Coba tanya cowok, menurut Bante Kam saya, bolehlah pinjam nama Bante.
Mulu pantai kamu, saya belum jadi lomo, belum jadi pantai, saya nggak mau nikah sama kamu. Detik. Tidak ada pilihan yang lain, tidak ada tulan. Coba deh, ujian. Dia mau nggak berbuat baik? Maksudnya, kalau sudah jadi lomo, mau nggak mau setidaknya sedang permohonan Pancasila, betul nggak? Maka wajib, kalau sudah permohonan sila pari, ingat sila terus setiap hari. Apalagi bulan ketina begini, berapa kali-kali permohonan sila. Kalau dia melangkah sila itu copot bajunya, turun pangkat, betul kan? Buang aja itu. Kenapa? Tidak sah, betul kan? Suruh dia menjalankan sila dengan baik. Setidaknya baik loh. Jangan lupa, kenapa agama Buddha di Thailand itu berkembang? Karena waktu itu, kalau tidak salah, pangeran atau kerajaan pada waktu itu diberikan umuman kepada laki-laki di Thailand bahwa siapa yang belum jadi samana, jadi bhikkhu, beliau belum terima menjadi pegawai negeri. Ingatnya, beliau langsung begitu. Maka siapa mau menjadi guru, menjadi polisi, menjadi pegawai pemerintahan, itu biasanya jadi bhikkhu dulu, baru diterima. Kalau gitu tahan dulu. Maka di Thai tiba-tiba jadi bhikkhu semuanya cowok. Kenapa? Salah satu itu memimpin bijak. Betul nggak? Jadi pimpin bijak bahwa kalau belum jadi bhikkhu, akhirnya lebar lagi kepada orang tua kami bahwa kalau anak berbahagia orang tua, mau nggak mau banyak berbuat baik dalam percoba. Maka kenapa di Thailand bhikkhu sampai 100, 200, 300 ribu? Karena apa? Pemerintah juga dukung samana, dari agama juga dukung samana menjalankan rumah Pancasila. Pada waktu itu rumah Pancasila artinya setidaknya punya Pancasila. Setidaknya kalau sudah sekolah selesai, mau masuk daftar jadi pemerintah. Nah, ada bertanya, apakah Anda sudah jadi samana? Apakah Anda sudah jadi bhikkhu? Belum. Kalau belum, tidak. Kenapa? Disaling, sehingga takutnya kalau sudah jadi pemerintah, mungkin takut korupsi juga, mungkin takutnya tidak jujur, takutnya kejahatan dari pemerintah kepada masyarakat. Betul kan? Akhirnya dilebar lagi kepada papa mama. Boleh nggak papa mama kalau anaknya mau nikah jadi bhikkhu dulu? Jadi 2 kali. Satu, menjadi pemerintah harus jadi bhikkhu dulu barusan terima menjadi pemerintah pegawai. Kedua, papa mama di rumah juga bilang sama juga, kalau kamu mau nikah, kamu harus jadi bhikkhu dulu. Waduh, 2 kali pas untungnya, betul nggak? Masyarakat juga dapatlah kebahagiaan dari rumah tangga yang tidak suka membunuh, tidak suka mencuri, tidak suka asusila, tidak suka bohong, dan tidak suka pemabukan. Untung tidak rumah tangga. Nah, kalau dia sudah pekerjaan di kantor juga orang jadi jujur. Kenapa? Karena mantan bhikkhu lata-lata. Maka sampai sekarang banyak yang pemerintah, khususnya polisi, TNI, siapapun jadi pemerintah. Kalau izin libur untuk jadi bhikkhu, gaji nggak potong loh, masih tetap rutin. Itu maksudnya salah satu jasa kebajikan dari Buddha Dhamma. Nah, maka mohon kita perhatian, nah, ini penting. Kalau Indonesia kita mau maju Buddha Dhamma, jangan dengan Dhamma doang. Prakteknya coba setahap sila pertama 5, 8, 10, 227. Lanjut aja dukung silanya supaya Indonesia kita, tanah air kita jadi subuh kemanusiaannya. Tidak berbuat jahat, banyak berbuat baik. Akhirnya sucikan hati dan pikiran. Itulah disebut jawaban dari kenapa di Thailand kok wajib ya sebelum nikahnya harus jadi bhikkhu. Bukan sisi duniawi doang, sisi pemerintah juga dukung. Kalau tidak jadi pemerintah yang baik gimana? Kalau tidak jadi masyarakat yang benar, bagaimana hidup satu pasangan? Betul nggak? Badan dan batin. Ya, semoga hari ini juga kita berbuat kebajikan. Salah satu hari yang kita hafalkan
Setiap hari sekalian kegiatan adalah dana cuba kepada Bhikkhu Sangha. Ini juga diberikan semangat berbahagia kepada Bhikkhu Sangha yang izin oleh Sang Buddha secara berlangsung. Semoga percobaan yang diberikan kepada Bhikkhu Sangha ini menjadi tanda untuk menjaga Buddha Sasana supaya panjang umur. Anumodana sape sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih kepada Yang Mulia Bhikkhu Kamsai Sumano Mahathera atas dhamma desananya pada malam hari ini.